Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan malaikat maut untuk mendatangi Rasulullah. Lalu Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril dan malaikat maut datang menemui Rasulullah dengan kondisi sang Nabi sedang sakit. Malaikat maut pun datang dengan sopan dan meminta izin untuk masuk. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ia adalah malaikat maut. Ia datang meminta izin kepadamu. Bahkan ia tidak pernah meminta izin kepada seorang pun selain kepadamu. Dan ia tidak akan meminta izin lagi setelah ini." "Wahai Jibril, izinkanlah ia masuk." Kemudian malaikat maut masuk dan memberi salam kepada Rasulullah. Wahai kekasih Allah, Allah mengutusku kepadamu. Jika engkau mengizinkan, aku akan mencabut ruhmu dengan sangat lembut. Tetapi jika engkau tidak mengizinkan, maka aku akan kembali. Rasulullah pun melihat ke arah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit dan pintu surga serta para malaikat telah menantikanmu di sana. Sesungguhnya Allah telah merindukanmu dan Allah telah menyiapkan surga bagimu." Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, beritahu kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, jangan khawatirkan nasib umatmu. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Mendengar hal itu, akhirnya Rasulullah pun merasa tenang. Lalu Rasulullah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, jika Allah telah mengutusmu untuk mencabut ruhku, maka laksanakan tugasmu." Maka di saat itu, Dajjal muncul di akhir zaman. Ia akan berkeliling di muka bumi untuk menyebarkan fitnah hingga mengaku sebagai Tuhan. Dan tidak ada satupun kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh para malaikat. Kemudian saat Dajjal tiba di kota Madinah dan ingin memasukinya, tiba-tiba di setiap pintu gerbang Madinah terdapat para malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya, sehingga Dajjal tidak mampu masuk ke dalamnya. Kemudian Dajjal mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Lalu ia berkata kepada para pengikutnya, "Wahai para pengikutku, apakah kalian melihat istana putih itu?" Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi, dan mereka pun mengatakan bahwa mereka melihatnya. Lalu Dajjal berkata, "Itulah istananya Muhammad yang tidak bisa aku jangkau." Lalu di saat itu Dajjal menghentakkan kaki secara keras di permukaan. Maka saat itu terjadilah gempa dahsyat di Madinah, dan seluruh orang-orang munafik di Madinah keluar menjadi pengikut Dajjal. Maka yang tersisa di Madinah hanyalah orang-orang yang beriman.